Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok DSEA. Di sini akan menjelaskan tentang FSA untuk memenuhi mata kuliah Teknik Bahasa dan Otomata. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saya Indri Febriana Putri dengan NIM 3411201021 dan dipersilakan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akbar Mulyahadi dengan NIM 3411201017. Lalu ada saya Wulandari Terhasana dengan NIM 3411201029. Dan saya Cicep Jamaludin dengan NIM 3411201043. FSA itu adalah singkatan dari Finite State Automata atau yang dikenal dengan istilah FSA. Merupakan suatu model mesin otomata dari bahasa reguler. Suatu finite state automata dapat memiliki state banyak berhingga yang dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state yang lainnya. Nah, jenis otomata ini tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Pada FSA mesin, mula-mula dalam state SO dan menerima sederetan masukan yang dapat mengubahnya ke state berikutnya. Dalam FSA juga dikenal himpunan state-state tertentu yang disebut sebagai final state. Nah, perubahan dari suatu state ke state berikutnya mengikuti aturan tertentu yang dirumuskan sebagai fungsi transisi M. Nah, secara formal, FSA itu dapat didefinisikan sebagai tuple S, yaitu ada K, VT, M, S, dan Z. Yang dimana K itu adalah himpunan hingga stata, VT adalah himpunan hingga simbol input atau alfabet, M adalah fungsi transisi yang menggambarkan transisi stata state AH akibat pembacaan simbol input. Yang memiliki fungsi transisi ini biasanya diberikan dalam bentuk tabel. SK adalah state awal dan ZK adalah himpunan stata penerima. Nah, FSA ini memiliki dua jenis sendiri, yaitu yang pertama ada DFA, yaitu Deterministic Finite Automata, yang mana transisi state AH akibat pembacaan sebuah simbol sifat tertentu, jika pada setiap state dari FSA tersebut, apabila menerima input sebuah simbol, maka hanya ada satu next state yang mungkin dituju. Nah, ini rumusnya MDFA sama dengan K kali VT yang menghasilkan K. Yang kedua ada NDFA, yaitu Non-Deterministic Finite Automata, yang dimana transisi stata AH akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tak tentu. Nah, jika FSA tersebut menerima input simbol, maka minimal ada satu state yang akan berpindah ke lebih dari suatu next state yang mungkin dituju. Untuk rumusnya sendiri ada MAHN sama dengan K kali VT yang akan menghasilkan 2K. Maaf, bukan Kemudian tapi menuju. kemudian dengan fungsi transformasi M pada daftar tabel tersebut, ini contohnya seperti ini. Ada state S1 0123. Kemudian diagram transisi dan cara kerja FSA. Yang pertama, mulai dari state S0, itu state pertama dimulainya. Jika dari S0 ini menerima 1, akan ke state S1. Kemudian jika dari S0 menerima 11, akan ke state 1 lalu ke S2. Jika dari S0 menerima 0, akan tetap di S0. Jika dari S0 menerima 10, akan kembali lagi ke S0. Jika state kosong berturut-turut menerima masukan 1, maka akan kembali lagi ke S kosongnya.
Kemudian contoh FSA sebagai pengenal string. Jadi dari diagram terlihat bahwa final state adalah S3, pergerakan state yang mengantarkan ke final state adalah S0, kemudian S1, S2, dan S3, yakni string 011 atau string 111 yang dapat ditulis sebagai 0,1 lalu 11. Pergerakan yang lain adalah dari state kosong langsung ke S2, yaitu S0, state kosong, state 2, state 3. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya pada materi DFA yaitu Deterministic Finite Automata. Di sini ada beberapa latihan, yaitu perintahnya terus telusurilah apakah kalimat-kalimat berikut diterima DFA, yaitu A, B, A, B, A, B, A, A, lalu A, 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 B, A, B, dan A, 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 B, B, A, B, A. Kemudian pada M Q0 yaitu A B A B A B A A menjadi M Q0 B A B A B A A menjadi Q1 A B A B A A, kemudian Q0 menjadi B A B A A, kemudian dilanjutkan Q1 A B A A, lalu Q0 B A A, kemudian Q1 kembali yaitu AA, dan terakhir Q0 A menjadi Q0, yang dimana tracing berakhir di Q0 atau stata penerima, maka kalimat A, B, A, B, A, B, A, A dapat diterima. Kemudian M, Q0, A, 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 B, A, B, pada Q0, A, 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 B, A, B menjadi Q0, A, A, B, A, B menjadi Q0, A, B, A, B, kemudian Q0, B, A, B menjadi Q1, A, B, kemudian Q0 menjadi B, dan terakhir Q1. Maka tracing berakhir di Q1 atau stata penerima, yaitu kalimat A, 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 B, A, B, A dapat diterima. Lalu yang ketiga, Q0, A, 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 B, B, A, B, A menjadi Q0, A, A, B, B, A, B, A, kemudian Q0, A, B, A, B, A menjadi Q0, B, B, A, B, A, kemudian Q1 menjadi Q1, B, B, A, B, A, kemudian menjadi Q2, B, A, B, A, kemudian menjadi Q2 kembali, yaitu A, B, A, kemudian Q2 menjadi B, A, kemudian kembali lagi menjadi Q2, yaitu A, dan terakhir di Q2. Maka tracing berakhir di kedua, yaitu atau bukan stata penerima, maka kalimat A, A, B, B, A, B, A ditolak. Dapat disimpulkan bahwa sebuah kalimat diterima oleh DFA jika tracingnya berakhir di salah satu stata penerima. Next. Kemudian NFA atau non-deterministic finite automata. Di sini ada sebuah latihan kembali, yaitu sebuah contoh NFA pada F yang dimana K, VT, M, S, dan Z, yaitu K sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, M diberikan dalam tabel berikut. Pada VT sama dengan A, B, C, kemudian S, yaitu Q0, kemudian Z, yaitu Q4. Untuk fungsi transisi M,
Untuk transisi M pada sebuah NFA dapat diperluas sebagai berikut. Untuk M, Ki E sama dengan Ki untuk setiap Ki anggota K. Kemudian untuk M, Ki T sama dengan M menjadi VT, di mana T anggota VT, dan di mana T adalah VT dan M merupakan Ki T sama dengan PI. Kemudian M, Q1, Q2 hingga Qn itu merupakan anggota dari M, Q1, X untuk X anggota VT. Maka pada sebuah kalimat diterima NFA jika salah satu tracingnya berakhir di stata penerima atau himpunan stata setelah membaca string tersebut mengandung stata penerima. Untuk materi selanjutnya oleh rekan kami, dipersilakan. Lalu sifat NDFA yang pertama memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. Yang kedua, selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Yang ketiga, sebagaimana DFA, NDFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NDFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama. Next. Definisi informal NDFA. NDF. Yang pertama terdiri dari finite number of state, satu initial state, minimal satu final state. Terdiri dari finite symbol atau alfabet, himpunan fungsi transisi. Perbedaan NDFA dan DFA terletak pada aturan transisi di mana ada minimal satu state NDFA yang pada saat menerima suatu simbol berpindah ke 0. Sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.